Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Guru Coding, channel yang akan membahas seputar mobile development, khususnya menggunakan bahasa Flutter. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang yang namanya block provider dan block builder. Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja ke penjelasannya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah project baru, di mana di project ini saya hanya menampilkan sebuah app bar dan sebuah widget teks yang dibungkus dengan widget center. Untuk teman-teman yang mengikuti video ini, silakan pause video ini dan bisa untuk melakukan coding seperti yang tampil di layar teman-teman. Atau jika teman-teman menggunakan namanya extension awesome flutter snippet, teman-teman bisa langsung di dalam file main.nya ketikkan mateap, maka akan dibuatkan sebuah struktur widget yang seperti saya gunakan. Baik, sekarang kita ke pembahasan Flutter blocknya. Teman-teman, di sini sebelumnya saya ingin menampilkan ke teman-teman sebuah yang namanya susunan widget tree. Oke, teman-teman tidak usah peduli dulu dengan tulisan data counter, karena nanti contoh dari project kali ini, contoh dari video kali ini ya, nanti kita akan menampilkan aja sebuah teks seakan-akan teks tersebut mengambil data dari API. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita kembali ke widget tree ini. Teman-teman, apa itu sih block provider? Nah, block provider yaitu adalah sebuah widget yang menyediakan sebuah objek blok untuk dikonsumsi widget tersebut dan substringnya. Maksudnya gimana? Misal di widget sini ya, yang saya tunjuk dengan pointer, saya bungkus dengan widget block provider, maka di sana akan di-create suatu objek dari blok ya, blok kita yang kita buat blok, lalu objek tersebut akan dapat digunakan oleh widget ini yang kita bungkus dengan block provider dan juga substringnya, subtree. Nah, karena namanya sub, maka dia berarti child atau childernya, yaitu ke bawah. Bisa digunakan di bagian sini, 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 dan sini. Jika kita membungkus widget tersebut di sini dengan block provider, maka objek bloknya hanya bisa digunakan di widget sini dan sini. Jadi sangat perlu teman-teman memahami struktur widget tree teman-teman untuk menggunakan block provider, agar nantinya objek blok yang teman-teman buat dapat dikonsumsi oleh widget-widget childernya. Paham ya teman-teman ya? Makanya dari sini kita sering melihat programmer-programmer di tutorial ataupun mungkin YouTuber ya, itu menaruh block providernya itu selalu di root. Supaya apa? Supaya dapat digunakan oleh widget-widget yang ada bawahnya atau widget childernya. Sehingga kalau di sini butuh ya tinggal ambil aja dari sini. Kalau di sini butuh tinggal ambil ke sini. Nah, cara mengambilnya gimana? Nah, cara mengambilnya dapat menggunakan konsep konteks yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman pastikan paham dulu bagaimana mengambil objek melalui konteks. Oke ya, saya rasa paham ya. Nanti kalau tidak paham, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Nah, sekarang yuk kita buat aplikasi blog kita ya. Di sini saya nanti hanya menampilkan sebuah tulisan success get data ya, supaya tidak counter app terus. Bagi teman-teman yang langsung mau menggunakan extension ini, extension blog dari Felix Angelov, silakan boleh
nanti teman-teman akan dibuatkan otomatis 3 file kalau menggunakan blok, yaitu eventnya, state-nya, dan fungsi dari bloknya sendiri. Kalau menggunakan Qubit berarti akan dibuatkan 2 file, yaitu state dan Qubitnya. Seperti ini contohnya. Teman-teman kalau sudah install, nanti teman-teman di dalam folder lib bisa tekan klik kanan, pilih sini new block, beri nama, misalnya kita buat aja teks. Maka teman-teman akan dibuatkan 3 file ya, secara terpisah seperti ini. Oke, kalau mau menggunakan Qubit juga bisa, teman-teman pilih new Qubit teks seperti ini, maka akan dibuatkan Qubit juga terdiri dari 2 file, state sama Qubitnya dipisah. Namun di video kali ini saya ingin mengajari teman-teman secara manual dulu supaya teman-teman gak bingung maksud dari ini tuh apa. Oke ya, saya delete lagi ya teman-teman ya. Oke, kita buat folder namanya blog. Di dalam sini kita buat sebuah kelas, kita buat sebuah file baru, tulisannya adalah teks blog.dat karena kita mau menampilkan teks blog. Nah, di sini yang pertama tentu kita buat event dulu ya, kita buat event. Lalu yang kedua kita buat state-nya. Yang ketiga baru kita buat bloknya itu sendiri. Yang pertama event. Oke, kita buat sebuah abstract class namanya text event. Nah, karena abstract class maka ini tidak bisa dibuat objek secara langsung ya, karena dia abstrak. Maka kita buat turunannya, yaitu sebuah kelas yang namanya onPress text event. Dia turunan dari kelas text event. Artinya apa? Ketika objek dari blok kita membutuhkan objek text event, kita bisa memasukkan kelas onPress text event ke dalam objek tersebut, karena objek onPress text eventnya adalah hubungan dengan text eventnya, yaitu is_a. Jadi onPress ini juga termasuk text event ya. Bagi yang belum paham hubungan is_a, teman-teman bisa menonton video tentang inheritance di channel ini juga. Oke ya, sudah paham? Sekarang kita buat state-nya sama abstract class, yaitu text state, dimana saya mau membuat state-nya itu 2 ya, maaf 3 bagian, bukan 3 bagian, 3 bentuk ya. State-nya 1, yaitu tetap text state, karena ingat blok hanya bisa menerima 1 event dan 1 state, cuma bentuk dari event dan state-nya bisa kita buat banyak. Oke, yang pertama yaitu kita akan buat sebuah kelas namanya text state initial extend text state. Oke, text state initial adalah bentuk dari state saat state tersebut belum mendapatkan event ya teman-teman ya. Jadi inisial itu artinya belum terjadi apa-apa. Pertama, state dari text state-nya akan berbentuk inisial dulu. Lalu bentuk kedua adalah text state loading, yaitu ketika sudah dapat eventnya, sudah ke-trigger eventnya, maka dia akan melakukan proses. Nah, sambil menunggu proses tersebut selesai, maka kita ubah state-nya menjadi state loading ya, text state. Ini terakhir kita buat namanya text state success. Text state. Nah, sekarang kalau sudah sukses ya,
ketika proses sudah selesai, maka yang ditampilkan adalah objek TextState success. Nah, semua ini teman-teman bentuk dari initial, loading, success. Karena dia mengextend pada TextState, maka dia tiga ini juga termasuk objek dari TextState. Jadi boleh ketika membutuhkan TextState kita masukkan objek ini semua boleh ya, karena dia hubungannya is a. Artinya TextState ini juga termasuk dari TextState success, ini juga termasuk dari TextState. Nah, coba nanti yang kalau belum paham ya, saya ulang lagi ya, tonton di tentang inheritance. Ini kalau belum paham juga nanti bisa diskusi di kolom komentar ya teman-teman ya. Baik, sudah. Sekarang di bloknya kita buat ya, yaitu kelas namanya text block, kita extend ke blok. Oke, lalu di sini membutuhkan dua parameter. Ingat, yang kita masukkan adalah jangan turunannya teman-teman ya, jangan turunannya. Kalau kita masukkan turunannya di sini, misalnya kita memasukkan text inisial, TextState inisial, maka widget 2 ini tidak bisa masuk mengisi ketika kita inputkan. Kenapa? Karena ini semua terpisah. Ya, kan mereka saudara ya. Adik kakak lah gitu kan. Parentnya adalah TextState. Maka teman-teman ketika memasukkan di blok, masukkan parent dari kelas eventnya dan kelas state-nya. Masukkan parentnya adalah ya text event dan text state. Masukkan. Yaitu pertama butuh namanya text event. Lalu yang kedua adalah text state. Nah, masukkan ya teman-teman ya. Jangan lupa import package Flutter block-nya. Oke. Jadi yang dimasukkan di dalam blok adalah parent-nya ya. Sehingga nanti kita bisa menggunakan anak-anaknya. Oke. Selanjutnya di sini ada error karena kita harus membuat konstruktornya. Buat dulu konstruktor text block, di mana dia mengextend pada super. Di dalam super kita masukkan yang namanya state inisial, state yang belum ke trigger. Yang mana? Yaitu yang ini, text state inisial. Nah, seperti ini. Jadi boleh, walaupun yang dibutuhkan adalah text state, kita bisa memasukkan text inisial, text state inisial. Kenapa? Karena dia turunan dari text state. Kalau ini kita masukkan text state, misalnya loading, nah ini nggak boleh. Lihat, ada error. Text inisial cannot be assigned ke text loading. Kenapa? Karena dia tidak ada hubungan. Objek ini sama objek inisial sama loading itu dua objek yang berbeda. Tapi kalau kita masukkan text state, ya kita bisa memasukkan objek turunannya seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Paham? Oke, kalau sudah kita hapus titik komanya, kita masukkan on metodenya di dalam bodinya. Kita buat on ya. Metodenya di sini, di mana text eventnya ya, ini sudah ada text eventnya. Teman-teman bisa memasukkan, yaitu karena eventnya cuma satu, kita buat satu aja langsung, yaitu namanya adalah on press text event. Selanjutnya di dalam bodinya sini kita buat logikanya. Ketika text eventnya ya, ketika text eventnya itu men-trigger, maka yang kita lakukan apa? Yang pertama kita emit dulu text state loading. Oke. Ketika event men-trigger, saya mau pertama kali state-nya menjadi state loading terlebih dahulu. Lalu yang kedua baru namanya state success ya. Success. Oke, seperti ini. Supaya nanti di tampilan UI bisa muncul tulisan misalnya success get data. Di sini kita masukkan properti ya. Ingat, di kelas bisa menambahkan properti. Jadi kita buat final string misalnya result, hasil. Lalu kita masukkan melalui konstruktornya success this titik result. Gitu ya teman-teman ya.
Lalu di dalam sini maka kita membutuhkan suatu value ya, dimana kalau sudah state-nya sukses kita kirim sebuah string resultnya yaitu success get data. Biar simulasinya itu ada sedikit delaynya karena kan ambil data di API itu kayak ada delaynya, maka di sini kita kasih sebuah fungsi delay ya, yaitu future delayed. Kita delay yaitu duration, kita delay dengan second 2 detik ya teman-teman ya. Nah, kalau kita seperti ini aja teman-teman, maka ini akan langsung dieksekusi tapi tidak ditunggui. Kenapa? Ya karena ini adalah asynchronous programming. Dia dijalankan tapi tidak perlu ditunggu. Baru nanti ketika hasilnya sudah selesai baru dikeluarkan. Karena kita mau membuat simulasi delay, maka kita buat ini dijalankan secara sinkronus, ditunggui, yaitu dengan di await. Kita tambahkan di sini namanya async, lalu kita tambahkan di sini await. Jadi fungsi ini akan ditunggu sebelum akhirnya melakukan emit text state success. Bagi teman-teman yang masih belum paham tentang async await, ya nanti kita bahas juga ya di channel ini ya, di konsep namanya dart async. Oke, sudah ya, sudah jadi teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke main.dart. Lalu yang pertama adalah kita menyiapkan objek bloknya, dimana untuk menyiapkan ini kita butuh widget namanya block provider yang kita bahas di awal tadi. Sekarang dimana kita meletakkannya? Ingat konsepnya, letakkan objek tersebut di root dari widget yang ingin mengkonsumsinya. Kita akan gunakan saja di material app ya, sehingga nanti widget-widget turunan dari material apps ya, atau child dan children-nya, bukan turunan ya, tapi lebih ke child dan children dari si material app, maka dapat mengakses widget blok tersebut. Dapat mengakses objek, bukan widget ya, objek dari blok tersebut. Nah, kita bungkus di sini block providernya, yaitu adalah namanya text block. Kita jangan lupa diimport package dari ini ya, widget ininya itu mengambil dari sini ya. Lalu jangan lupa package-nya juga diimport Flutter block. Oke, jadi di sini ada namanya parameter create, yang mana dia membuatkan sebuah objek block. Nah, disinilah nanti objek yang dibuat di fungsi di dalam block provider ini bisa digunakan di material app dan turunannya. Oke, sekarang kita bahas tentang block builder. Apa itu block builder? Teman-teman, kita kembali ke sini ya. Block builder yaitu adalah sebuah widget yang digunakan untuk membangun ulang widget tersebut jika terjadi perubahan state. Misal di sini ada sebuah ini ya, contoh ini dari contohnya pakai counter ya, karena yang basic sangat mudah dipahami ya. Ketika kita menekan tombol button di sini ya, maka muncul trigger ya, trigger. Lalu trigger tersebut menyebabkan perubahan state, sehingga widget data di sini, widget yang digunakan untuk menampilkan data counter itu perlu dilakukan build ulang atau dibangun ulang karena terjadi perubahan state. Nah, supaya si widget ini otomatis membuild ulang ketika terjadi perubahan state, maka dengan menggunakan block builder, menggunakan block builder, widget tersebut akan secara otomatis dapat melakukan build ulang. Ya, teman-teman ya, paham ya? Jadi block builder digunakan untuk membungkus widget yang ingin dibuild ulang ketika terjadi perubahan state. Nah, sekarang kita back ke kode. Saya ingin yang terjadi adalah ketika dia
state inisial, maka tulisannya adalah no data ya. Lalu nanti ketika sudah ada data, maka widget teks di sini akan menampilkan tulisan result ini tadi, yaitu success get data. Sehingga yang kita bungkus adalah widget dari teksnya. Boleh ya, kita bungkus menggunakan builder karena yang berubah hanya teksnya saja. Kalau yang berubah adalah keseluruhan dari aplikasi kita, maka teman-teman membungkus blok buildernya ada di scaffold ya, karena yang ditampilkan seluruh aplikasi. Namun karena kita hanya ingin membuild hanya widget teksnya saja, kita bungkus yaitu di sini saja, yaitu adalah blok builder. Oke, yang kita bungkus hanya teksnya karena hanya widget ini saja yang akan berubah ketika terjadi perubahan state. Yang pertama kita masukkan ya, parameternya ada dua ya, yaitu dia butuh blocksnya apa, lalu state-nya apa, yaitu text block. Kalau yang kedua adalah text state-nya. Oke, di sini error karena nggak boleh ada konstan ya, karena dia akan dibuild ulang. Kita hapus constnya. Nah, sekarang di sini baru kita jalankan logika kita. Oke, teman-teman tidak usah khawatir ini error, nanti dijalankan ulang bisa. Nah, kita tunggu ya, tunggu loadingnya. Oke ya, sudah ya, saya jalan ulang ya. Tadi kenapa langsung force close, karena kita menjalankan aplikasinya lalu tiba-tiba kita melakukan block builder, maka otomatis dia error. Harusnya di stop dulu baru di running lagi ya setelah teman-teman memasang block builder. Jadi jangan ketika running teman-teman memasang block builder. Itu yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman. Jadi memang tadi saya sengaja biar teman-teman tahu loh kenapa force close itu tadi. Jadi teman-teman baiknya ketika mengedit suatu widget ya, yang mana widget tersebut diedit dengan builder dari state management yang lain, teman-teman harusnya stop dulu ya supaya tidak crash tadi. Oke, kita lanjutkan sekarang ya teman-teman ya. Baik, sekarang di dalam builder ini kita bisa melakukan sebuah pengecekan ya, karena tadi kita punya tiga bentuk ya, ada inisial, ada loading, ada success. Maka kita bisa melakukan tiga kondisi state yang berbeda. Misal kita bahas ini ya, kita cek di sini if jika ternyata state-nya saat ini adalah text state ini yang loading ya, yang loading, saya mau dia return-nya adalah circular progress indicator. Jadi seperti tampilan loading. Ketika dia loading maka akan muncul loading. Lalu di sini jika if state-nya adalah is text state success, maka saya mau mereturn ya text di mana yang akan tampil adalah state titik result ya. Jadi yang ditampilkan adalah result ini. Karena state kita adalah objek ya, dia kan objek text state, maka di sini adalah propertinya. Oke ya. Kenapa di sini bunyinya text state ya, karena kita yang masukkan adalah parameternya text state. Namun karena text state success ini adalah memiliki hubungan is a dengan text state, kita bisa menggunakan namanya is untuk mengecek. Ini sudah memastikan jika memang dia text state, maka kita bisa menangkap text resultnya. Oke, selanjutnya yang bawah ini digunakan untuk menampilkan jika state-nya adalah text state inisial. Jadi nggak perlu kita cek ya, karena sudah otomatis dia paham, oh sudah inisial, maka dia akan mereturn yang bawah sendiri. Save. Kalau kita refresh, nah hello world ya, atau kita ganti sini no data, kita save. Lihat, berarti ketika belum ke trigger event ya, kalau belum terjadi event maka dia kan state-nya inisial nih. Nah maka
yang inisial adalah no data yang dirender ya, karena kalau circularity untuk loading, kalau success untuk result. Sekarang kita buat button untuk men-triggernya. Kita buat aja di dalam scaffold sini ya, kita buat namanya floating action button. Kita buat floating action button untuk on place nya. Sebentar kita buat dulu anonymous, lalu childnya kita buat sebuah teks get data receive, muncul ya get data. Ini kita rapikan, teks align-nya teks align center. Nah, nanti simulasinya seakan-akan kalau ini saya tekan, nanti dia akan mengambil data ya, dimana nanti yang ditampilkan adalah apa itu, tulisan success get data. Sekarang kita jalankan ya. Oke, sekarang di sini yang mau saya jelaskan, teman-teman, jika di video counter app saya menggunakan context.read, itu adalah sebuah extension method yang mana sudah mulai ada ketika Dart versi 2.7. Nah, di sini sebelum saya menggunakan itu, saya ingin menjelaskan asalnya. Jadi context.read itu aslinya apa sih? Yaitu dia aslinya adalah sebuah block provider.of. Nah, ini lalu dia adalah sebuah ya text block. Nah, jadi context.read itu adalah sebuah block provider, yaitu dimana yang di sini listennya secara default adalah false ya, yang digunakan untuk mengakses si objek blok ini, text block ini yang dibuat. Jadi ini sebetulnya sama seperti scaffold messenger.of_contact, navigator.of_contact. Jadi block provider.of_contact sini, dimana dia memasukkan text block, dia akan mencari ke atas objek text block ya. Jadi ini sudah saya bahas tentang konteks yang mencari ke atas di video nomor 7 ya teman-teman ya. Nah, karena ini dibungkus di material dan floating action button ini ada di scaffold ya, jadi objek ini bisa diakses dengan menggunakan block provider.of_contact. Namun nanti akan terjadi error. Kenapa error? Karena perhatikan di sini, kalau kita lihat ya, scaffold itu kan memiliki 3 bagian berarti ya, ada bar, ada center, ada floating action button. Dia ada 3 panah ya. Nah, sekarang untuk mengakses objek di block provider, maka kita butuh konteks yang membungkus scaffold ya. Karena lihat, block providernya itu ada di material app ya. Jadi kita butuhnya ke sana. Sekarang kita buat dulu ya, nanti saya tunjukkan ke teman-teman. Kita add untuk menambahkan event. Eventnya adalah on price tag event, save. Oke, kalau sekarang kita tekan, error ya teman-teman ya, tidak bisa memanggil konteks ya, karena scope-nya di sini ya, floating action button tidak bisa mengakses objek text blocks-nya. Maka solusinya kemarin kita tinggal bungkus saja dia dengan builder. Kita save, kita refresh. Perhatikan di sini state awalnya inisialnya adalah no data, namun ketika kita trigger, nah dia akan menampilkan loading. Setelah 2 detik dia akan menampilkan sukses get data. Nah, paham ya teman-teman ya? Jadi itulah konsep dari block provider dan block builder. Teman-teman, selain menggunakan ini, teman-teman bisa sekarang saat ini langsung menggunakan namanya context.read ya, juga boleh. Yang dibaca adalah objek dari text blocknya. Kita refresh, awal-awal no data karena inisialnya ya. Ingat, inisial adalah ketika belum ke trigger. Saya tekankan sekali lagi biar teman-teman nggak bingung.
Saya tekan lagi, tetap berfungsi ya. Jadi sekarang bentuk dari block provider of kontak tadi yang panjang tadi bisa disederhanakan dengan hanya membuat konteks.read. Seperti itu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Jika tidak paham, teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Oke, itu saja teman-teman video pembahasan kita kali ini. Oh ya teman-teman, saya tunjukkan dulu ya nanti biar teman-teman paham. Di sini kan buildnya konteks nih. Kalau kita di sini kita ganti namanya CTX ya, misalnya kita ganti, kita refresh ya, maka error ya teman-teman ya. Ingat, karena konteks ini kan dia diambil dari builder ya, konteks yang disiapkan sama si builder. Maka di sini karena ini namanya CTX, kita beri nama juga dengan nama CTX. Oke ya, kalau kita save, kita refresh, kita jalankan lagi, sukses. Jadi teman-teman bebas ya menggunakan nama apapun di dalam, menggunakan nama kontak apapun di dalam buildernya. Kalau di sini misalnya konteksnya CTX ya nggak apa-apa. Kalau di sini kan nggak butuh konteks nih, ya nggak apa-apa, konteksnya kita seperti ini. Hapus ya, tetap sukses karena nggak ada konteks di sini. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, baik. Sebelum saya akhiri, tadi mau saya akhiri, cuma nggak apa-apa, kita perpanjang dikit. Nah, sebenarnya ada nggak sih tanpa membungkus builder? Solusinya ada, yaitu kita bisa memanfaatkan konteks dari si builder di sini. Jadi yang dibungkus adalah widget scaffoldnya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya. Jadi builder itu menyediakan konteks yang bisa teman-teman gunakan untuk mengakses widget parentnya, yang mengakses informasi objek di widget parentnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang tidak butuh konteks di sini, kita bisa tidak menggunakan konteks. Jadi teman-teman sudah paham sekarang kapan. Jadi nggak semua builder konteksnya dipakai ya. Di sini juga nggak ada konteks ya. Ini kan nggak kepakai ya konteksnya ya kan. Ini nggak mengakses objek ke atasnya. Boleh diberi tanda underscore. Kita refresh, tetap jalan dengan baik. Gitu teman-teman ya. Oke. Itu saja video kali ini, semoga paham. Jika memang belum paham, teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Nanti akan saya jawab ya dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.